Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Bu akan membahas mengenai vektor. Vektor ini adalah materi matematika peminatan di kelas 10 pada semester 2. Pengertian vektor. Vektor itu sendiri adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi contohnya vektor itu ada gaya, kecepatan, percepatan, posisi, perpindahan, dan lain-lain. Di sini untuk notasi vektor itu sendiri, misalkan vektor itu ada di bidang dimensi 2 ya, jadi X sama Y gitu. Di sini ada vektor AB. Jadi untuk menotasikan vektor AB ini, kita bisa menulisnya seperti ini. Jadi AB terus di atasnya ada tanda panah. Jadi menunjukkan vektor AB. Jadi dari A ke B arahnya gitu. Untuk notasinya itu seperti ini. Lalu untuk berapa nilainya? Jadi kita lihat nih yang ke kanannya itu, nah dari A ke kanan itu dia ada 4 satuan, terus turun ke bawah. Kalau turun berarti dia negatif. Berarti min turunnya berapa satuan? Oh, 2 satuan, berarti min 2. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif gitu ya. Jadi ini kan ke kanannya 3 satuan, ke bawahnya 2 satuan. Jadi kita bisa tulis vektor AB itu 3 min 2. Atau dalam bentuk basis ditulisnya 3I dikurang 2J gitu. Nah ini kalau vektor CD berarti dia kan ke kanannya 3, ke atasnya 4. Jadi ya maaf ini salah ya. Ini harusnya ke kanannya 3, ke atasnya 4. Tuh. Ini harusnya 3. Kanan 3. Itu untuk penulisannya. Lalu selanjutnya itu vektor posisi. Vektor posisi ini vektor yang titik pangkalnya itu 0. Jadi kalau digambar, nah misalnya ini vektor disebutnya vektor OA gitu ya. Itu vektor OA. Jadi si A-nya posisinya di 2,5. Ini kita bisa tulis vektor OA, atau kalau diberi nama pakai simbol huruf kecil, jadi A terus di atasnya ada tanda panah ke atas gitu. Terus ini misalnya lagi vektor OB gitu. Titik B-nya 4,2. Berarti di sini kita juga bisa beri nama dia vektor B. Nah, kalau yang ditanya vektor AB-nya berapa gitu. Di sini kan kita bisa lihat kalau OA ditambah vektor AB itu hasilnya adalah vektor OB gitu. Jadi OA-nya itu sendiri kita tadi misalkan vektor A kecil ini ya. Terus OB-nya itu kita misalkan vektor B gitu. Nah, jadi untuk vektor AB ini kita bisa tulis sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A gitu. Jadi kalau misalnya diketahui ini di dimensi 2 ya. Kalau diketahui titik A-nya X1, Y1, terus titik B-nya X2, Y2, maka vektor AB jadi sama aja B dikurang A. Jadi si yang B-nya nih X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Sama kalau misalnya dia di ruang dimensi 3, itu kan jadi posisi titik A-nya itu X1, Y1, Z1, B-nya X2, Y2, Z2, maka vektor AB-nya ini X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Jadi kalau ditanya ini vektor AB-nya berapa? Jadi tinggal 4 di B dikurang A, berarti 4 dikurang 2. Berarti 2 kurang 5, min 3. Jadi 2 min 3. Contoh soalnya seperti ini ya. Nah, diketahui titik A-nya 5,8, titik B-nya 9,6. Yang ditanya nilai dari vektor AB dan vektor BA. Jadi untuk vektor AB berarti B, vektor B, vektor posisi B dikurang vektor posisi yang A.
Jadi tinggal yang B-nya kan tadi 9,6. Yang A-nya 5,8. Jadi tinggal dikurang aja 9 kurang 5, 4, 6 kurang 8, min 2. Jadi vektor AB-nya ini 4 min 2 atau 4I dikurang 2J. Sementara untuk BA berarti kalau AB itu vektor posisi B dikurang vektor posisi yang A, kalau BA vektor BA ini berarti dari vektor yang posisi A dikurang yang vektor posisi B. Jadi 58 dikurang 96. Jadi hasilnya min 4, 2 atau min 4I tambah 2J. Jadi di sini kita bisa simpulin ya, kalau vektor AB sama vektor BA itu nilainya tuh berbeda. Gitu. Nah, untuk yang dimensi 3 misalnya titik P 1, 3, 7 dan titik Q min 2, 6, sama 1. Tentukan nilai PQ, nilai vektor PQ. Berarti vektor PQ-nya itu vektor posisi Q dikurang vektor posisi yang P. Itu. Jadi yang Q-nya min 261, P-nya 137. Jadi dikurang hasilnya min 3, 3 min 6 atau bisa juga ditulis dalam bentuk basis min 3I tambah 3J dikurang 6K. Untuk panjang vektor simbolnya itu ada tanda mutlak di depannya gitu ya. Jadi misalkan ada vektor A ini di dimensi 3 ya, nanti kalau dimensi 2 juga sama, tinggal adanya berarti X sama Y. Kalau di dimensi 3, X, Y, Z. Maka panjang vektor A gitu, lambangnya ada tanda mutlak ini, jadi sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Gitu. Kalau misalnya diketahuinya dalam bentuk titik, misalnya diberikan vektor AB dengan A-nya ini posisinya di titik X1, Y1, Z1, dan B-nya ini X2, Y2, dan Z2. Maka panjang vektor AB, berarti kita cari dulu si posisi si vektor AB-nya itu. Jadi tinggal X2 dikurang X1 dikuadratin, ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratin, ditambah Z2 kurang Z1 kuadratin, lalu dicari akarnya. Itu panjang vektor. Contoh, diberikan vektor P, dia vektor P-nya itu 2, min 1, 3, dan vektor Q-nya min 3, 4, 2 posisinya. Tentukan panjang vektor P dan panjang vektor P ditambah Q. Jadi kalau untuk panjang vektor P, tinggal kita masukin ke rumusnya aja ya. Jadi panjang vektor P berarti tinggal 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dihitung hasilnya akar 14. Untuk vektor panjang vektor P tambah Q berarti kita cari dulu penjumlahan vektornya itu, P tambah Q-nya berapa. Berarti P-nya itu kan 2, min 1, 3, Q-nya min 3, 4, 2. Dijumlah, dapat hasilnya min 1, 3, 3 tambah 2, 5. Gitu. Baru kita cari panjangnya. Jadi, ini maaf ya, ini harusnya nggak ada tanda ini. Ini harusnya belum ada tanda mutlak. Misalnya nih ya. Jadi, langsung vektor P tambah Q aja, belum ada tanda mutlaknya. Jadi pas cari panjangnya baru muncul tanda mutlak ini. Jadi panjang P tambah Q, jadi mutlak itu artinya kalau di sini bacanya panjang ya, panjang vektor P tambah vektor Q. Itu tinggal di akar, terus dijumlahkan kuadratnya, min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, jadi akar 35. Terus misalnya lagi kalau yang diketahui berupa titik, jadi titik A min 2, 3, 1. Titik B-nya 1, 0, min 1. Tentukan panjang vektor AB, berarti kita cari tahu dulu si AB-nya ini ya. Jadi AB-nya itu berarti vektor posisi B dikurang yang vektor posisi A. Jadi yang B-nya 1, 0, min 1. A-nya min 2, 3, 1. Jadi dikurang hasilnya 3, min 3, min 2 gitu. Baru kita cari panjang vektornya. Panjang vektornya berarti tinggal akar dari dikuadratin ya semuanya. Jadi 3 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Hasilnya akar 22. Jadi panjang vektor AB-nya akar 22. Ya, demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.